Oke, maaf, saya screen dulu. Apakah terlihat? Ya, sudah terlihat, Bang. Nah, dengan tema perkembangan syair dan prosa zaman Bani Umayyah. Nah, di sini anggota kelompok kami ada Aisyah, Hana Sofa, saya sendiri Putra Maulana selaku moderator, ada Randi Novian, Syifa Nadia, dan Zuniko Anggriawan. Oke, materi pertama yaitu tentang sekilas Bani Umayyah yang akan disampaikan oleh rekan saya, Hana Sofa. Kepadanya disilakan. Oke, baik. Terima kasih Maulana atas kesempatannya. Kita masuk ya ke pembahasan sekilas mengenai Bani Umayyah. Jadi Bani Umayyah ini sebuah dinasti penguasa Arab yang mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-7 hingga awal abad ke-8 Masehi. Dinasti ini berawal dari Umayyah ibnu Abd Syams, seorang saudara sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Pada masa kekuasaannya, Bani Umayyah mencapai prestasi ekonomi dan kebudayaan yang mengesankan. Salah satu kontribusi penting ketika kekuasaan Bani Umayyah adalah penguatan posisi bahasa Arab sebagai bahasa resmi, administrasi, dan pemerintah. Boleh di next. Nah, pusat kebudayaan Bani Umayyah itu terletak di Damaskus ya teman-teman, di mana Khalifah Abdul Malik Ibnu Marwan membangun Masjid Umayyah sebagai lambang kemegahan dan kebudayaan Islam. Meskipun dinasti ini mencapai puncak kejayaan dalam bidang kebudayaan, Bani Umayyah juga menghadapi pertentangan politik yang signifikan. Revolusi Abbasiyah pada tahun 750 Masehi menjadi titik balik, mengakhiri kekuasaan Bani Umayyah. Nah, puncak dan keruntuhan dinasti ini mencerminkan dinamika kompleks dalam sejarah Islam, menyeratkan peran penting mereka dalam membentuk perjalanan intelektual dan budaya masyarakat Arab pada periode tersebut. Selanjutnya, saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih kepada Ukhti Hana Sofa atas penjelasannya. Selanjutnya ada perkembangan prosa pada masa Umayyah yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Randi Novian Pratama. Kepadanya silakan. Pada akhir Randi, boleh dibaca kan? Oke, mungkin akhir Randi sedang terkendala jaringan ya teman-teman. Maka saya akan gantikan terlebih dahulu. Ya, selanjutnya ada perkembangan prosa pada masa Umayyah, yaitu periode ini prosa berkembang sangat pesat, terutama pidato. Pidato di depan publik dalam berbagai bentuknya telah berkembang mencapai puncaknya selama masa dinasti Umayyah. Nah, seorang khotib menggunakannya sebagai sarana keagamaan dalam bentuk khutbah Jumat. Seorang jenderal memanfaatkannya untuk membangkitkan semangat prajurit, dan seorang gubernur memakainya untuk menanamkan semangat patriotisme rakyatnya. Pada masa yang belum mengenal sarana propaganda khusus, berpidato menjadi sarana utama untuk menyebarkan gagasan dan membangkitkan emosi.
Nah, selanjutnya ada perkembangan puisi pada masa Umayyah. Perkembangan sastra Arab pada periode Umayyah tidak lepas dari peran beberapa kota tempat tumbuh dan berkembangnya karya sastra, di mana di antara kota-kota itu adalah sebagai berikut. Ada kota Hijaz, Irak, dan juga Syam. Nah, di Hijaz ini yang berada pada masa Umayyah, terutama di kota Madinah dan Mekah, penuh dengan kehidupan dan kaya akan kemewahan. Jadi di kota Madinah dan Mekah ini, hidupnya pada zaman Umayyah itu penuh dengan kekayaan dan kemewahan, teman-teman. Dan juga penuh dengan tokoh-tokoh yang terkenal dan orang-orang Arab yang berpaling dari politik semenjak Umayyah memonopolinya. Uang pun mengalir ke kedua kota ini dari negara-negara terkemuka. Dan di lingkungan ini banyak para budak yang setia dari berbagai bangsa seperti Romawi, Persia, dan lainnya. Nah, pentingnya wilayah Hijaz dan posisinya di masa awal Islam dan selama pemerintahan Umayyah, pendapatannya meningkat dan berlipat ganda. Puncaknya, selama kekhalifahan Umayyah, banyak dikumpulkan oleh pemimpin dan tentara-tentara Islam melalui penaklukan banyak daerah. Banyak tokoh Arab dan orang kaya mereka dari berbagai penjuru telah menggunakan kekayaan mereka dari berbagai sisi. Stabilitas dan kemewahan ini mengakibatkan banyak budak wanita non-Arab yang datang dari berbagai penjuru, sehingga muncul nyanyian dan beberapa kerusakan pun menyebar. Nah, selanjutnya ada kota Irak. Nah, kota Irak ini corak puisi di Irak sangat mirip dengan puisi pra-Islam dalam segi isi dan gayanya. Hal itu dikarenakan adanya kefanatikan suku yang muncul kembali setelah menghilang di masa awal Islam karena Islam menolaknya. Sebagian besar tema puisi di Irak adalah puisi yang bertemakan fakhr, yaitu saling membangga-banggakan diri mereka, atau i'tizar, yaitu permintaan maaf agar diampuni, atau hija, yaitu puisi dengan sindiran yang pahit. Adapun puisi yang bertema ghazal dan yang lainnya tidak populer di wilayah Irak. Adapun kritik sastra yang muncul di Irak yaitu kritik terhadap puisi kontradiksi yang dipopulerkan oleh 3 tokoh yang terkenal yaitu Farazak, Jarir, dan Attal. Selanjutnya ada kota Syam. Di Syam kita tidak menemukan gerakan sastra secara luas karena di daerah ini tak banyak penyair dan penulis dan tidak pula terjadi perdebatan sastra seperti yang kita lihat di Irak. Jika tema sastra terbesar di lingkungan Hijaz adalah ghazal dan tema terbesar di Irak adalah syair yang berbentuk fakhir, yaitu yang tadi saya jelaskan mengagung-agungkan diri sendiri atau membangga-banggakannya, maka tema besar di Syam adalah mad atau pujian. Di antara para penyair yang saling terkenal adalah Qusair Azza dan Al-Akhtal. Adapun kritik yang terdapat di Syam berupa kritik resmi dan kritik seni. Kritik resmi adalah mewakili gambaran terhadap penyair dengan para khalifah yang dipuji. Atau kritik ini juga bisa disebut sebagai kritik pujian terhadap khalifah. Sedangkan kritik seni merupakan kritik gambaran syair atau kritik lama dalam kritik sastra Arab. Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa perkembangan kritik sastra pada masa Umayyah fokus kepada pembagian wilayah, yang setiap wilayah tersebut memiliki ciri khas tema-tema puisi yang berbeda. Jadi setiap wilayah seperti Hijaz, Irak, dan Syam ini punya tipe puisi dan sastranya masing-masing, teman-teman.
Nah, selanjutnya ada macam-macam prosa pada masa Umayyah yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ukhti Syifa Nadia. Kepadanya saya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Makul. Untuk materi yang selanjutnya itu adalah macam-macam prosa pada masa Umayyah. Macam-macam prosa ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada khutbah, yang kedua rosail, dan yang ketiga kitabah. Nantinya akan kita bahas satu persatu. Boleh di next. Baik, yang pertama itu ada corak khitobah Umawi pada masa Bani Umayyah. Khitobah-khitobah yang dibawakan pada masa Umawi ini terjadi penyimpangan adat kebiasaan masa jahiliyah sampai masa Sodor al-Islam. Nah, pada masa itu mereka berkhutbah dengan memakai imamah, pakaian lengkap, menggunakan tongkat, serta dengan berdiri. Berbeda pada masa Umawi, mereka berkhutbah dengan duduk. Hal ini sesuai dengan riwayat dari Walid bin Abdul Malik. Boleh dilanjut. Macam-macam khutbah pada masa ini. Macam-macam khutbah terbagi menjadi 3, yaitu ada khutbah politik, khutbah agama, dan khutbah kemasyarakatan. Nah, khutbah politik ini pada masa Umawi muncul dan berkembang pesat, baik dari segi isi maupun bentuknya. Pada masa ini juga khutbah politik menapaki masa keemasannya. Gambaran ini sangat logis karena khutbah politik timbul di daerah-daerah yang belum sempurna sistem politiknya. Sebagai gambaran bahwa sistem politik pada masa Umawi jauh dari kestabilan, maka hal ini mendorong timbulnya sesuatu untuk menggalang massa dan menggerakkan emosi mereka. Yang kedua yaitu adalah khutbah agama. Perkembangan khutbah keagamaan pada masa Umawi begitu pesat. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya yaitu yang pertama, dalam hal keagamaan dikenal ada hal-hal yang tetap atau sawabit sifatnya, dan ada pula yang berubah atau mutagoyir. Pada hal-hal yang tetap, misalnya dikenal dengan khitobah sholat Jumat atau khitobah sholat Id. Nah, ini masuk ke dalam bagian syiar agama. Selanjutnya yang kedua, yaitu munculnya beberapa golongan atau aliran dalam masalah keagamaan, selalu dibarengi dengan giatnya khitobah. Yang ketiga, adanya gerakan zuhud yang juga mendorong munculnya khitobah keagamaan. Khutbah yang selanjutnya yaitu khutbah kemasyarakatan. Nah, khitobah sosial kemasyarakatan pada masa Umawi ini mempunyai tipe dan jenis yang berbeda. Di antaranya adalah khitobah al-muhafil atau delegasi. Biasanya dibawakan oleh orang yang sudah berumur dan berpengaruh di masyarakat. Pada delegasi biasanya diutus untuk menghadap kepada penguasa untuk menyampaikan ucapan selamat, penganugerahan, mengadukan permasalahan, dan lain-lain. Boleh dilanjut? Selanjutnya yaitu ada para ahli pidato atau khutbah pada masa Umayyah. Yaitu yang pertama ada Zaid ibnu Abihi. Zaid ibnu Abihi ini merupakan seorang intelektual Arab, sastrawan kenamaan ahli pidato yang termasyhur, dan pemimpin yang bijaksana. Beliau diangkat menjadi gubernur di Basroh, dan beliau adalah gubernur yang pertama kali menguasai Basroh, Khurasan, Sijistan, Sindu, Bahrain, Oman, dan Kufah. Dia juga menjalankan roda pemerintahan dengan baik, memerangi fitnah, melenyapkan tuduhan-tuduhan, dan mengadakan hukuman. Selanjutnya, baik, ahli pidato atau ahli khutbah selanjutnya yaitu ada Hajjaj ibnu Yusuf al-Thaqafi. Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad al-Hajjaj ibnu Yusuf al-Thaqafi. Beliau merupakan seorang ilmuwan, politikus, dan ahli hukum bangsa Arab. Beliau terkenal sebagai pemimpin perang melawan Abdullah ibnu Zubair. Beliau pergi ke Mekah bersama tentara-tentaranya dan mengepung Ibnu Zubair, kemudian membunuhnya dan melenyapkan kerajaannya. Berikutnya, Hajjaj diberi kekuasaannya di Irak. Boleh dilanjut. Baik, selanjutnya itu ada Rosail. Keistimewaan korespondensi pada saat itu yaitu diawali dengan bacaan hamdalah dan sholawat atas Nabi.
Kemudian dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran dan meniru gaya bahasa Al-Quran bersandar pada makna-makna dan gambaran Al-Quran. Selanjutnya menggunakan bahasa yang eufemisme dan ungkapan yang jelas. Terakhir dimulai dengan yang pendek, ringkas, kemudian condong pada yang panjang dan berlebih-lebihan. Selanjutnya untuk macam-macam yang terakhir yaitu ada kitabah. Menurut Al-Qalqashandi, penulis di bawah Umawi, mengikuti gaya kuno sampai masa Al-Walid. Al-Walid ini membawa perbaikan besar pada kesekretariat pemerintahan, tulisan, dan korespondensi resmi dan kaligrafi. Pesan pemerintah menjadi begitu panjang, sehingga diceritakan bahwa Abdul Hamid menulis untuk majikannya sebuah surat yang memerlukan seekor unta untuk membawa surat ini ke alamat yang dituju. Gaya baru ini disebut sebagai tawazun atau simetri sastra dan diperkenalkan dengan tiruan gaya Al-Quran. Tawazun berisi tulisan dalam frase yang jumlah suku katanya, panjangnya, dan susunannya sama. Penulis terbesar pada masa Umayyah, yang pertama yaitu ada Abdul Hamid Al-Khatib, yang kedua ada Abu Amr Utsman Al-Jahiz, dan yang ketiga ada Abu Hayyan Al-Tahwidi. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ukhti Syifa Nadia atas penjelasannya. Selanjutnya ada subbab tentang fungsi dan tujuan syair prosa pada zaman Bani Umayyah yang akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Ukhti Aisyah. Kepadanya disilakan. Ya, baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Melanjut ke fungsi dan tujuan syair prosa pada zaman Bani Umayyah. Nah, para sastrawan di masa Bani Umayyah yang pro pada kedudukan dan jabatan yang mulia yang pro pada masa dinasti itu memiliki kedudukan dan jabatan yang mulia gitu di sisi khalifah. Sebaliknya, kalau sastrawan yang kontra atas kekuasaan itu mendapatkan perilaku yang buruk gitu di mata khalifah. Nah, bahkan ada yang sampai mendapat ancaman keselamatan gitu. Nah, para sastrawan pada masa ini tidak terlepas dari fungsi politik itu gitu. Nah, setiap mereka mendukung partai baik yang pro maupun kontra pemerintahan secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Tidak jarang mereka harus berlaku munafik dengan cara membuat puisi yang tidak sesuai dengan hati nurani, tidak sesuai dengan keyakinan, dan menentang perasaan sendiri demi penguasa dan keselamatannya. Selanjutnya berikutnya. Nah, adapun fungsi dasar sastra sebagai alat komunikasi pada zaman Bani Umayyah itu alat komunikasi, pelestari kebudayaan, dan kritik sosial gitu tetap utuh. Namun demikian isu-isu utama yang berkembang pada masa ini itu mengembangkan juga fungsi sastra mengikuti isu-isu. Ada 5 fungsi dan tujuan syair prosa pada zaman Bani Umayyah. Yang pertama yaitu sastra sebagai alat propaganda politik. Nah, media merupakan sarana yang paling efektif gitu sebagai propaganda. Jauh sebelum ada televisi, koran maupun radio, sastra pada masa dinasti Bani Umayyah memiliki peran yang sangat penting gitu sebagai alat propaganda politik. Kemudian hanya dengan kekuatan sastra, kursi khalifah itu bisa berguling dan tergantikan. Nah, salah seorang sastrawan yang berafiliasi kepada Bani Umayyah adalah Al-Akhtal. Tadi sempat disebutkan, ia adalah seorang Kristiani namun begitu dipercaya oleh khalifah sebagai penyair istana. Salah satu syair Al-Akhtal yang memuji kemuliaan khalifah dan Bani Umayyah sebagai berikut. Yang artinya, apabila di ufuk benar-benar gelap gulita, bagi mereka ada jalan keluar dan tempat berlindung. Kesulitan para musuh dapat ditundukkan jika mereka mampu, mereka adalah manusia yang paling mulia kebijaksanaannya. Nah, ini syair yang ditulis sama Al-Akhtal ini memuji gitu kemuliaan
Khalifah dan Bani Umayyah pada masa itu. Nah, yang kedua itu ada sastra sebagai alat komunikasi, memuji dan mencaci. Nah, ada banyak nih alasan kenapa seorang sastrawan menulis karya sastra, mulai dari alasan yang bersifat personal seperti mengisi waktu, hobi atau mengekspresikan jiwa itu, atau menuangkan bukti-bukti cinta gitu, sampai kepada alasan yang bersifat fungsional seperti menyampaikan pesan-pesan tertentu kepada orang lain. Nah, dalam perspektif personal, karya sastra biasanya hanya dijadikan alat untuk mengemukakan gagasan, ide, atau perasaan pribadi. Nah, sementara itu, sastra pada masa Bani Umayyah memiliki karakteristik yang kuat dalam menyampaikan pesan. Nah, sastra pada masa ini memiliki tema-tema yang mengikuti sastra jahiliyah, bergejolak politik dan polemik kesukuan, menjadikan sastra bertema madah atau pujian dan hija mendominasi. Nah, para penyair memuji khalifah menggunakan puisi yang indah pun dalam mencela atau mengejek penyair lainnya dengan menggunakan puisi dan gaya bahasa yang indah pula. Jadi seperti kiasan. Nah, ada pula karya Al-Akhtal yang sesuai dengan tema ini, itu artinya sebagai berikut. Sedangkan Kuleb bin Yarbu' tidaklah mereka memiliki kelebihan. Mereka ditinggalkan dan orang lainlah yang melaksanakan urusannya. Sementara mereka tidak ada dan dalam keadaan buta. Akan tetapi mereka tidak merasa. Kemudian yang ketiga itu ada sastra sebagai alat penerus tradisi dan pelestarian budaya. Tradisi sastra, apapun bentuknya dan ciri khasnya, telah ada dalam kebudayaan manusia semenjak ribuan tahun yang lalu. Nah, sastra ada ketika manusia mengenal bahasa, ketika manusia mengenal tulisan, ketika manusia berinteraksi dengan manusia lainnya, ketika manusia mengemukakan gagasannya, mengemukakan perasaannya, dan bermain-main dengan bahasa. Pada masa dinasti Bani Umayyah, muncul majelis-majelis kritik sastra nih. Nah, di sana terdapat para ahli bahasa dan sastra yang biasa menimbang puisi dan menganalisisnya. Akibatnya, para kritikus ini menempatkan satu penyair di atas yang lain, yang berimplikasi dengan usaha para penyair yang lain untuk memperbaiki puisinya agar tidak menjadi bahan pelecehan bagi para kritikus di majelis tersebut. Nah, yang keempat itu ada sastra sebagai kritik dan kontrol sosial. Nah, seorang sastrawan akan melihat gejala-gejala yang terjadi di lingkungannya sebagai sebuah tema dalam sebuah karya sastranya. Berbagai permasalahan sosial, budaya, bahkan norma ia terjemahkan ke dalam tulisan gitu. Kritik-kritik ia sampaikan dengan menggunakan simbol-simbol kebahasaan dengan gaya bahasa yang ia pegang. Bisa lugas, santun, bahkan kritik secara terang-terangan yang langsung diarahkan kepada tujuannya. Nah, pergolakan politik yang terjadi pada masa dinasti Bani Umayyah, perpecahan di antara umat Islam, dan mulai merosotnya nilai moralitas menyebabkan banyaknya orang yang mulai mengisolasi diri dari dunia beserta kemewahannya. Mereka jenuh dengan masyarakat yang mulai jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Khatri bin Fuja'ah dalam khutbahnya berpesan kepada umat Islam agar jangan terlena dengan kemewahan. Penggalannya sebagai berikut. Yang artinya mereka akan dibawa ke kuburan, kemudian mereka dipanggil tanpa kendaraan, dan juga mereka diletakkan dalam kuburan, kemudian dipanggil tanpa ada yang menemani. Hindarilah apa yang dilarang Allah dan berpegang teguhlah kepada agamanya. Yang terakhir itu ada sastra sebagai komoditi. Nah, ketika sastra dipahami sebagai komoditas, seluruh manusia kerap akan terlibat, bahwa hal ini akan menafikan pula proses apresiasi. Namun, walau bagaimanapun juga, kebutuhan premier manusia mampu menjungkir balikan segala bentuk kemajuan pengetahuan maupun seni. Nah, selain itu, para khalifah Bani Umayyah memiliki perhatian yang besar terhadap pertumbuhan sastra. Dan hal ini memiliki dampak bagus bagi aktivitas kesusastraan. Pujian dari seorang penyair yang dialamatkan kepada khalifah dianggap sebagai bukti dukungan dan
keberpihakan dari penyair tersebut dan sukunya. Sementara yang mengkritiknya dianggap sebagai pembangkang dan terkadang mendapatkan intimidasi. Mungkin sekian dari fungsi dan tujuan syair prosa pada zaman Bani Umayyah. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ufti Aisyah atas pemaparannya. Selanjutnya ada penyair pada masa Bani Umayyah yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Akhi Zuniko Anggiawan. Kepadanya disilakan. Oke, syukron atas kesempatannya. Kemudian kita lanjut ya teman-teman ke pembahasan tentang penyair pada masa Umayyah. Jadi pada saat ini kami akan membahas tentang biografi dari penyair-penyair yang ada pada masa Bani Umayyah. Masuk yang pertama ada biografi dari Uday bin Al-Raqqa. Ya, beliau ini adalah penyair politik ya. Nama lengkapnya adalah Uday bin Zaid bin Malik bin Uday bin Raqqa bin Asr bin bin Sya'al. Ya, ia mempunyai nama panggilan Abu Dawud. Ia tinggal dan besar di Damaskus dan hidup pada zaman Bani Umayyah. Ya, ia memiliki sifat yang ikhlas, sangat patuh dan ikhlas dalam berkhidmah untuk pemerintahan Bani Umayyah serta para khalifahnya, memuji para bangsawan baik yang masih hidup maupun sudah meninggal, serta mendukung penuh pemerintahan dan memberikan semangat. Ya, para sejarawan itu tidak ada yang menyebutkan tanggal kelahirannya Uday bin Al-Raqqa, tapi mereka meyakini bahwa ia lahir pada dekade keempat dari tahun Hijriyah, yang mana itu bertepatan antara tahun 30 sampai 40 Hijriyah. Kemudian yang kedua, biografi tentang Abu Amir Abdullah ibn Syuhaid. Ya, Abu Amir Abdullah bin Syuhaid adalah seorang ahli ilmu bahasa dan sastra pada masa kejayaan dinasti Bani Umayyah. Ya, beliau lahir di Cordova pada tahun 382 Hijriah dan wafat pada tahun 1035 Masehi, atau tadi beliau lahir di 992 Masehi, kemudian beliau wafat di tahun 1035 Masehi. Ya, karyanya dalam bentuk prosa adalah Risalah Al-Awabi wa Az-Zawabik. Ada lagi namanya Kasyaf Ad-Dak wa Afar Asyakh dan Hanut Ator. Ya, Abu Amir ini dilahirkan di Cordoba pada tahun 382 Hijriah. Ya, beliau lahir di Minyatil Mughirah di rumah Abu Nu'man, keluarga Bani Syuhaid. Jadi keluarga Bani Syuhaid ini adalah keluarga yang agung, ya, keluarga yang masyhur di Andalusia, tepatnya di masa kedaulatan Cordoba. Hampir semua anggota keluarga Syuhaid mempunyai kedudukan dan pengabdian terhadap kedaulatan Bani Umayyah, ya, dalam alur Sunniyah. Ada yang menjadi amir, kemudian perdana menteri, ya, hingga sekretaris, kemudian sampai berakhirnya kedaulatan Bani Umayyah di Andalusia. Kakek Abu Amir ini sendiri yaitu adalah Ahmad ibn Abdul Malik. Ya, beliau ini menteri dari Khalifah Umayyah Abdurrahman An-Nasir. Ya, beliaulah orang pertama yang dijuluki Wizrotain di Andalusia. Ya, Abdul Malik Abu Marwan adalah ayah dari ibu Abu Amir. Ya, beliau merupakan guru dari menteri-menteri di Daulah Amiriyah. Dekat dengan Al-Mansur Ibn Abi Amir, beliau menjadi wakil atau di wilayah timur, yaitu di Balanisia. Ya, kemudian setelah 9 tahun di sana, beliau memilih meninggalkan jabatannya dan mengirimkan surat kepada Al-Mansur, Khalifah,
menyetujui keinginan Abdul Malik. Ya, beliau kembali ke Cordoba dengan harta yang melimpah. Itu tadi kurang lebih biografi dari penyair Abu Amir Abdullah bin Syuhaid. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, ya biografi yang ketiga adalah Abu Amr Ahmad ibn Muhammad ibn Abdu Ar-Rabih. Ya. Abu Amr Ahmad ibn Muhammad bin Abd Rabih, ya, atau biasa dipanggil Ahmad bin Muhammad, yaitu beliau lahir pada tahun 860 Hijriah, nah, sampai 940 Hijriah. Ya, beliau ini adalah seorang penulis dan penyair yang dikenal luas sebagai penulis Al-Iqad, Al-Iqad, Al-Farid. Ya, Abu Amr Ahmad bin Muhammad ini merupakan salah satu sastrawan pada masa Bani Umayyah di Andalusia. Ya, Abu Amr Ahmad ini tadi lahirnya bener deh. Ya, Abu Ahmad ini lahir tahun 860 tadi ya, 860 Masehi bukan Hijriah. Kalau Masehinya tahun 246 Hijriah. Ya, jadi itu beliau lahir pada tahun 246 Hijriah atau 860 Masehi di Cordova. Nah, sekarang tepatnya itu Spanyol ya. Beliau merupakan keturunan dari budak Hisham I yang telah dibebaskan. Amir Umayyah Spanyol kedua, ia menikmati reputasi yang luas biasa dalam belajar dan fasih berbicara. Kemudian ia menekuni ilmu kedokteran dan musik juga, tetapi kecenderungannya lebih banyak kepada sastra dan sejarah. Ya, ia berhasil mengubah syair-syair pujian atau syair maddah bagi 4 khilafah Umayyah, ya, sehingga ia mendapat kedudukan terhormat di istana. Kemudian masuk penyair yang keempat ada Abu Bakar Muhammad bin Umar bin Abdul Aziz bin Ibrahim bin Isa bin Muzahim Al-Qurtubi. Ya, Abu Bakar Muhammad bin Umar atau lebih dikenal dengan Ibn Al-Qurtubiyah, Al-Qutiyah. Ya, Al-Qutiyah lahir di Cordoba, wafat juga di Cordoba pada tahun 23 Rabiul Awal 23 Rabiul Awal tahun 367 Hijriah atau 8 November 977 Masehi. Nah, beliau ini adalah seorang sejarawan ya, sastrawan juga dan ilmuwan juga di bidang bahasa Arab dan nahwu. Yang merupakan keturunan Sarah dari suku Ghot yang menikah dengan kakeknya Isa bin Muzahim. Ya, hamba sahaya atau budak yang diperdekakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah, Sarah merupakan cucu dari Raja Visigot yang menjadi utusan bagi Hisham bin Abdul Malik yang berlindung dari pamannya dan menikah dengan Ibnu Muzahim, kemudian pindah ke Al-Andalus. Maka anak-anaknya dinamakan sebagai Bani Al-Qutiyah atau dinasti Got ya. Ayahnya adalah seorang qadi Sevilla pada masa Khalifah Abdurrahman yang ketiga, ya, Ibnu Al-Qutiyah. Beliau ini mempelajari ilmu fikih juga, kemudian ilmu hadis juga, dan sastra di Sevilla dan Cordoba. Nah, namun ia lebih menguasai ilmu bahasa Arab, ilmu riwayat hadis, dan ilmu sejarah. Ibnu Al-Hiza dan Ibnu Abdi Al-Bar memujinya dan menyebutnya sebagai orang yang paling pandai dalam bidang bahasa Arab, Nawadir Al-Lughah, dan syair pada zamannya. Ketika Khalifah Al-Hakam yang kedua bertanya kepada Abu Ali Al-Qali, ya, seorang utusan dari timur, mengenai orang yang paling pandai di bidang bahasa Arab di Andalus, maka ia menjawab, orang tersebut adalah Ibnu Al-Qutiyah. Nah, kemudian berikutnya
Biografi tentang Ali Al-Qoli. Ya, Ali Al-Qoli ya, namanya adalah Ismail ibn Qasim bin Aidun Abu Ali atau lebih dikenal dengan Al-Qoli. Ya, beliau lahir di tahun 901 ya, kemudian wafat di tahun 967 Masehi. Beliau adalah seorang lelaki kelahiran Manasgrit ya, Armenia, yang dikenal sebagai ahli atau pakar bahasa pada masa Khalifah Bani Umayyah. Beliau sebagai ilmuwan muslim, beliau juga menguasai hampir seluruh aspek kajian bahasa. Dari gramatika, sastrawan, tata bahasa, serta dua ilmu baru, yaitu ilmu filologi dan leksikografi atau teknik penyusunan kamus. Ya, Al-Qoli ini telah merasakan perantauan sejak dini. Pada usianya yang waktu itu 15 tahun, beliau sudah menjejakkan kaki di Baghdad atau di Irak ya, Baghdad, Irak. Dahaga ilmu atau haus ilmu pengetahuan yang dari awal ia rasakan dipuaskan di sana. Kegigihan mengantarkannya menjadi sosok penting dalam ranah intelektual, ya, terutama dalam kajian bidang ilmu bahasa. Nah, pada masanya, kajian ini mengalami perkembangan pesat untuk memenuhi kebutuhan umat Islam serta mu'alaf yang ingin mempelajari dan mengkaji Al-Quran. Ya, minat ini juga dipicu kesenjangan antara bahasa klasik Al-Quran dan bahasa percakapan sehari-hari. Nah, sebab dalam prakteknya telah bercampur dengan bahasa Suriah, Persia, dan bahasa lainnya. Ya, nama Al-Qoli ini sejajar dengan nama besar lainnya dalam bidang perbahasaan. Ya, diantaranya Ibnu Duraid Al-Azhari atau Abu Amr Somir ibn Hamdawai, yang menurut John A. Haywood dalam History of Arabic Lexicography, ya, sejumlah figur berpengaruh juga pernah menjadi gurunya, seperti Al-Harawi dalam bidang hadis, Ibnu Darastawi, ya, salah seorang ahli tata bahasa dan sastrawan terkemuka. Ali Al-Qoli merupakan seorang tokoh Islam yang sangat terkenal juga di bidang sastra ya. Ia dibesarkan dengan mencari dan belajar ilmu hadis, bahasa sastra, nahwu, dan sorof. Nah, jadi itulah kurang lebih biografi dari Ali Al-Qoli. Nah, mungkin dari saya sekian, yang dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Akhi Zuniko Anggriawan atas paparannya. Nah, mungkin sebelum diakhiri, saya akan membacakan kesimpulan pada materi sore hari ini. Nah, perkembangan syair dan prosa pada zaman Bani Umayyah mencerminkan campuran budaya Arab dan Persia, menciptakan karya sastra yang kaya dan beragam. Syair lebih sering digunakan untuk menggambarkan keindahan alam dan kehidupan pribadi, sementara prosa digunakan untuk menyampaikan sejarah, politik, dan pengetahuan. Keduanya menunjukkan pengaruh kuat agama dan nilai-nilai keislaman dalam karya sastra, yang menjadi ciri khas penting pada periode ini, yaitu periode Bani Umayyah. Mungkin sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, sesi tanya jawab atau lanjut kelompok 2 ya? Kelompok 2 langsung. Langsung. Baiklah, karena kelompok 1 sudah selesai, saya serahkan kepada PJ mata kuliah, Ukhti Amel. Ya, boleh langsung kelompok 2. Kelompok 2 siapa? Afwan Ustadz, anak kelompok 2. Sebelumnya mau ngasih tahu dulu, jadi ada materi yang harus kelompok 2 jelasin, tapi tadi udah dijelasin sama kelompok 1, Ustadz.
Oh gitu. Ya udah tinggal sisanya aja, nggak apa-apa. Tapi sama banget tuh Ustaz, nggak sama sih, ada banyak yang sama, cuma sedikit gitu yang beda. Nggak apa-apa lah. Dari awal deh, Oh ya udah. biar tambah mantep. Oke Ustaz. Mm-mm. Ya, di share screen. Saya terdengar. Ya, Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang sejarah sastra Arab pada masa Bani Umayyah. Sebelumnya mohon izin kepada Ustadz Dr. Romdoni selaku dosen pengampu mata kuliah Tarikh Adab Arabi. Saya nggak sendiri di sini, saya ditemani oleh 4 rekan saya, yaitu ada Alwiyah, Alia Zahra, Iva Sabita, dan Rahma Konita. Materi-materinya itu ada syair pada masa Bani Umayyah, yaitu perkembangan faktor-faktor tujuan dan para tokohnya. Kemudian ada prosa pada masa Bani Umayyah juga yang terdiri dari macam-macam dan para tokohnya. Untuk yang materi pertama yaitu tentang syair pada masa Bani Umayyah yang akan dijelaskan oleh rekan saya, padanya dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Syair pada masa Bani Umayyah. Pertama ada perkembangan syair pada masa Bani Umayyah. Perkembangan syair dapat dilihat pada hal-hal berikut, diantaranya kerusakan akhlak pada penguasa pada masa Bani Umayyah menyebabkan suburnya atau timbulnya pertentangan politik dengan lawan-lawan politik Bani Umayyah seperti Syiah, Khawarij, dan juga Zubairiyah. Hal ini menimbulkan bentuk-bentuk syair politik yang saling membanggakan kelompok politik dan juga saling mencela lawan-lawannya. Selanjutnya, munculnya golongan Mu'tazilah yang berdampak dengan munculnya golongan Zuhudiyah, yang keduanya banyak menuliskan karya-karya sastra baik berupa prosa maupun puisi. Selanjutnya, muncul kecenderungan hedonisme material yang menyebabkan berkembangnya kembali syair lahu, hamriyah, dan juga ghazal. Jadi next. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan syair pada masa Bani Umayyah. Faktor-faktor yang mendorong perkembangan sastra pada masa Bani Umayyah secara umum, diantaranya ada munculnya kelompok politik atau partai-partai pada masa itu, kemudian munculnya rasa kefanatikan terhadap asabiyah atau kesukuan bangsa muslimin pada era itu, kemudian munculnya persekutuan atau aliansi dari sastrawan dan puisi sebagai suatu alat untuk menggapai kehidupan. Selanjutnya, perlombaan antara sastrawan untuk berjuang menjadi ahli sastra paling utama dan bermutu. Terakhir, aktivitas kehidupan yang jaya atau hedonisme mengakibatkan para sastrawan mengalihkan bentuk puisinya pada puisi yang bernilai cinta atau ghazal disertai banyaknya kawasan-kawasan untuk hiburan. Ready next. Nah, kalau tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan syair pada masa Bani Umayyah secara umum, kalau hal ini sekarang ada aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan syair pada masa Bani Umayyah. Pertama itu ada aspek religi. Perkembangan aspek religi pada masa Bani Umayyah menyebabkan berkembangnya bentuk syair dan memiliki pengaruh besar dalam diri para penyair di zaman itu. Para penyair kemudian sering memberikan syair pujian atau celaan terhadap seseorang dengan
menaruh aroma religius dalam bait-bait syairnya. Pada masa itu juga berkembangnya syair yang berbentuk doa dan permohonan kepada Allah agar dihindarkan dari azabnya dan senantiasa dinaungi dengan rahmat dan pengampunan darinya. Selanjutnya ada aspek pemikiran. Pada aspek pemikiran, pada masa Bani Umayyah banyak terdapat sekolah-sekolah untuk memperdalam ilmu fikih karena banyak dikenal ulama besar pada zaman itu. Pada saat itu juga terdapat dua golongan besar, yaitu golongan ulama hadis yang berpusat di Hijaz dan juga golongan ulama Qiyas yang berpusat di Irak. Terdapat dua perbedaan besar antara kedua golongan pemikiran itu dalam masalah hukum maupun pemikiran-pemikiran mereka. Dan juga pada masa itu bermunculannya pemikiran-pemikiran ilmu kalam gitu. Nah, hal ini menjadikan aspek pemikiran salah satu aspek yang berpengaruh dalam perkembangan syair pada masa Bani Umayyah. Selanjutnya ada aspek politik. Pada zaman Umayyah adalah zaman besar yang perkembangan syair yang beraroma politik dalam dunia Arab. Ada 3 golongan politik yang berkembang dan menjadi posisi. Ada golongan Syiah, golongan Khawarij, dan juga golongan Zubairiyin. Nah, ketiga golongan ini mereka berbeda pendapat tentang siapa yang harusnya jadi khalifah pada masa Bani Umayyah. Nah, akhirnya setiap golongan itu memiliki penyair yang memuji golongannya sendiri dan juga menjelekan golongan yang lain. Terakhir ada aspek sosial ekonomi. Nah, pada masa Bani Umayyah ini tampak arsitektur bentuk kehidupan sosial baru yang tergambar dalam bentuk arsitektur bangunan masyarakat Arab pada umumnya yang dipertunjukkan oleh para pengusaha dan juga penguasa yang berada pada tingkatan atas dan menengah ke atas yang memiliki pergaulan eksklusif. Sedangkan pada saat itu juga, pada masa Umayyah itu timbulnya kaum miskin yang dahulu sempat hilang pada masa permulaan Islam. Nah, akhirnya sebagian penyair pada masa itu membuat syair-syair yang bertemakan kesenjangan sosial yang didapati oleh kabilah mereka, dan juga ada penyair yang menggambarkan kobaran pemberontakan atas penindakan yang mereka alami. Ada juga kelompok penyair yang menyuarakan tentang kemiskinan. Baik, untuk faktor yang mempengaruhi perkembangan syair pada masa Bani Umayyah hanya sekian. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan syair pada masa Bani Umayyah. Ini terdapat 3 tujuan. Yang pertama adalah untuk pujian, ejekan, dan percintaan atau rayuan. Nah, kalau di pujian ini di masa Bani Umayyah itu temanya sangat disukai oleh para khalifah, dan tema ini digunakan oleh para penyair untuk mendapatkan hadiah. Kalau pada zaman jahiliyah, tema pujian ini hanya terbatas pada pujian terhadap kemuliaan, keberanian, dan kesetiaan pemimpin terhadap rakyatnya. Kalau pada masa Bani Umayyah, tujuan adanya syair madah ini adalah berkembang lagi gitu, jadi ke aspek agama, kehidupan politik maupun sosialnya. Dan para penyair memuji orang yang dipujinya karena ketakwaan, istiqomah, dan ketaatannya dalam beribadah. Mereka juga memuji para komandan Islam yang membunuh musuh Islam, memberikan hukuman pada orang jahat, dan para khalifah yang mampu memperluas kekuasaannya dan mensejahterakan rakyatnya. Terus tujuan yang kedua adalah untuk ejekan. Pada zaman Umayyah, tema syair al-hijah atau ejekan ini digunakan sebagai alat untuk mengobarkan fitnah antar sekte yang berkembang di masyarakat pada zaman tersebut. Tema ini kemudian berubah dan berkembang menjadi polemik atau anakoid.
Seperti pada zaman jahiliyah dan Islam, tema Al-Hijjah ini berisi tentang sejarah para kabilah yang hidup di kedua zaman tersebut. Tema ini juga mengangkat kehidupan zaman Bani Umayyah seperti sistem politiknya, gaya kehidupan sosialnya, atau adat istiadat orang Arab pada masa tersebut. Selanjutnya adalah untuk Al-Ghazal atau percintaan. Nah, tema Al-Ghazal ini berkembang pada zaman Bani Umayyah karena munculnya kehidupan yang serba mewah di beberapa tempat. Dan pada zaman ini, Al-Ghazal dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Ghazal Uzri sama Ghazal Shorih Alahi. Kalau Ghazal Uzri ini menggambarkan perasaan seseorang terhadap kekasihnya, tapi bukan penggambaran yang kurang senonoh. Jadi, Ghazal Uzri ini digunakan untuk menggambarkan kayak seberapa besar cinta kepada sang kekasihnya gitu. Di antara tokoh yang menulis tema Ghazal Uzri ini adalah Jamil bin Abdullah bin Muammar al-Uzri. Kemudian Qais bin al-Mulawih bin Mahazimi al-Amiri beliau terkenal dengan salah satu syairnya yaitu Laila Majnun dan penyair Badui. Isinya adalah rasa cintaku kepada Laila telah menyiksaku, maka pastikanlah diriku mati atau hidup. Sesungguhnya kematian lebih menenangkan daripada kehidupan yang kekal dalam kejauhan dan perpecahan. Terus yang kedua, Ghazal Shorih Alahi. Kalau Ghazal Shorih Alahi ini menggambarkan tentang tubuh wanita serta keindahannya. Dan penyair yang menulis tema ini adalah Umar bin Abdullah bin Abi Rabi'ah al-Makhzumi, Abdullah bin Umar bin Amru bin Utsman bin Affan al-Quraisy. Bisa di next. Di antara tema-tema dan tujuan tiga tadi, di zaman Bani Umayyah ini berkembang lagi, yaitu jadi ada tema siasah, politik, dan tema anakoid atau polemik. Nah, syair dengan tema siasah ini penguasa atau golongan politik lain. Tema ini bermunculan seiring dengan bermunculan golongan-golongan politik yang saling berlawanan satu sama lain. Dan tema ini juga merupakan hal yang baru yang dijadikan sebagai saran propaganda oleh setiap golongan politik. Dan setiap golongan politik ini yang pastinya punya penyiarnya sendiri gitu buat saling adu propaganda. Ini adalah salah satu contoh dari syair propaganda oleh yang oleh pengikut Khawarij yaitu Imran bin Hattan yang memuji tindakan Ibnu Muljim yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Isinya, sebuah pukulan dari orang yang bertobat adalah pukulan telak seseorang yang mendapat keridhaan di sisi arsy-Nya. Suatu ketika aku ingat padanya hingga yakinlah aku bahwa dia berada di sisi Tuhan dan paling berat timbangan pahala yang didapatnya. Selanjutnya ada anakoid atau polemik. Ya, tadi anakoid ini adalah kayak perkembangan dari syair Al-Hijjah, ejekan. Dan syair tema anakoid ini bertujuan untuk mengobarkan permusuhan antar penyair. Hal yang menjadi bahan polemik adalah kehidupan mewah para khalifah atau aib dan kekurangan dari penyair lain. Biasanya, penyair menggunakan bentuk pujian untuk memuji diri dan golongannya, sedangkan kalau yang syair celaan ini untuk mengejek penyair dan golongan lain. Penyair yang terkenal dalam tema ini adalah Akhtal, Jarir, dan Farasdak. Polemik yang terkenal terjadi antara Akhtal dan Jarir, ataupun Jarir dan Farasdak, ataupun Akhtal dan Farasdak. Berikut ini ada salah satu contoh puisi nakoid antara Jarir dan Farasdak ketika di pasar Mirbat. Pertama, Farasdak berkata, "Aku membangun rumahku 2 kali yang telah kau robohkan, padahal engkau anak dari saudara perempuan yang tidak perlu dikhawatirkan kebinasaannya." Kemudian Jarir membalas, "Tidak ada tertulis dalam Al-Quran tentang pengerusakan rumah-rumah kami, seperti perobohan tempat-tempat yang rendah lagi buruk." Bisa di next. Nah, ini kita ngebahas ada 3 tokoh penyair di masa Bani Umayyah. Yang pertama ada Jarir bin Atiyah. Jarir ini dinasabkan pada kabilah Kalib Al-Yarbariyah, At-Tamimiyah, dan kabilah ini tinggal di padang pasir Al-Marut yang terletak di Washim. Kabilah Kalib ini tidak mempunyai kedudukan, dan Jarir sering membanggakan kabilahnya, yaitu Bani Tamim. Farasdak
Sementara Farazdak, jadi yang tadi yang saya bilang kan terjadi polemik antara Farazdak, Jarir ataupun Akhtal itu ya. Nah, ini di sini Farazdak mengambil manfaat dari kelemahan si Jarir, kabilah Kalib, dan ketidakcerdasannya si Jarir. Mulailah si Farazdak ini menghina Jarir bahwa kabilahnya tidak memiliki apapun kecuali kambing-kambing dan tidak memiliki unta juga harta seperti kabilah-kabilah yang lainnya. Ayahnya Jarir bin Atiyah ini, ayahnya yang bernama Atiyah ini tidak memiliki pekerjaan ya. Ayahnya si Jarir ini nggak punya pekerjaan. Selain itu, dia juga tidak cerdas dan tidak memiliki harta. Jarir tumbuh dan berkembang sepanjang hidupnya di padang pasir Al-Marut di Washim. Jarir ini disifatkan dengan kesucian tubuh dan kesucian jiwa dan berpegang teguh pada agama. Dalam rangka membela dirinya dan kabilahnya, ia hidup dengan baik dan pujiannya ini berkisar seputar harta. Dan Jarir ini wafat di negerinya sendiri di Al-Marut pada tahun 111 Hijriah pada umurnya yang ke-80. Selanjutnya ada Farazdak. Farazdak nama aslinya ini adalah Hamam bin Golib bin So'so'ah bin Najiyah Ibnu Akal, Ibnu Majasi, Ibnu Darom. Kunyahnya bernama Abu Firas. Lahir sekitar tahun 38 Hijriah. Farazdak ini merupakan nama julukan yang diberikan oleh orang-orang kepadanya karena Farazdak ini punya ketebalan wajah yang dimilikinya. Farazdak juga bisa dikategorikan sebagai tabi'in, golongan tabi'in. Farazdak merupakan seorang penyair hebat dan merupakan salah satu guru yang berpengaruh dari ulama ahli ilmu nahwu dalam bahasa Arab yang bernama Ibnu Abi Ishaq Al-Hadrami rahimahullah. Jadi Farazdak ini merupakan guru dari Ibnu Abi Ishaq Al-Hadrami rahimahullah. Adapun ayahnya Farazdak yang bernama Golib, beliau adalah pemimpin Majasi pada masa Islam. Ia terkenal dengan kemuliaannya. Farazdak dididik dengan ketinggian dan kemuliaan akhlak jahiliyah dan memadukannya dengan pendidikan Islam. Namun apabila dibandingkan antara keduanya, maka sebagian besar diambil dari sifat-sifat jahiliyah. Farazdak juga merupakan seorang yang cerdas, ceramahnya tidak terbantahkan dan mempunyai jiwa yang mulia. Farazdak juga menikah lebih dari satu istri gitu, dan yang paling masyhur nama istrinya adalah Nawar. Farazdak adalah orang yang terhormat dan sangat dekat dengan para wali dan khalifah. Nah, pada saat itu Farazdak sempat nih sakit dabilah itu penyakit di perut. Kemudian dia pergi ke Basrah untuk berobat. Kemudian di Basrah ini beliau meninggal pada tahun 110 Hijriah. Contoh syair pujian Farazdak pada gubernur Irak yang bernama Yazid pada masa Raja Sulaiman bin Abdul Malik adalah berbunyi, sesungguhnya saya melihat Yazid waktu muda memiliki ketakwaan dan disegani oleh diktator. Kalau kalian perhatikan, orang-orang yang melihat Yazid, kamu akan lihat mereka dalam keadaan tunduk dan menjaga pandangan. Selanjutnya ada Al-Akhtal. Nama lengkap Al-Akhtal ini Goyas bin Solet dari kabilah Taglib dan agamanya Kristen. Akhtal adalah gelar atau lakop yang disematkan kepadanya. Bakat syairnya ini telah terlihat semenjak Akhtal masih kecil. Dia mampu mengalahkan penyair senior dalam kabilahnya, yaitu Ka'ab bin Juwail, yang kelak ini akan membawa Akhtal kepada penyair masyhur itu. Ya, penyair masyhur. Akhtal mempunyai kebiasaan minum minuman keras, dan dia tidak membuat atau memperindah syair-syairnya kecuali jika telah meminum khamar. Kedekatan Al-Akhtal pada Bani Umayyah berawal dari keinginan Muawiyah menyindir dan menghina kaum Ansor. Lalu dipilihlah Ka'ab bin Juwail, yang pada saat itu Ka'ab bin Juwail beragama Islam. Akan tetapi Ka'ab ini menolak karena ia tidak mau menghina sama Muslim. Kemudian Ka'ab menawarkan Akhtal sebagai gantinya karena Akhtal ini kan tadi beragama Kristen ya, beragama Nasrani. Lalu Akhtal menjadi dari situlah gitu Akhtal menjadi penyair kebanggaan dinasti Umayyah pada masa itu. Selanjutnya, Akhtal adalah seorang penyair yang memiliki kebiasaan minum khamar sebelum melantunkan bait-bait syairnya. Beliau ini wafat pada tahun 95 Hijriah. Dan ada satu contoh syair khamriyah yang dibuat oleh Akhtal, bunyinya,
segelas khamar adalah benda seperti mata ayam jantan yang membuat para pemabuk lupa ingatan. Jika seorang pemuda mampu meneguk minuman itu 3 kali tanpa diselingi minum air putih, maka dikhawatirkan ia akan hilang ingatan selamanya. Pasti berjalan lenggang tergopoh seperti seorang dari suku Quraisy yang memberikan bantuannya yang utama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ifah Sabita, dipersilakan. Syukron Rahma Wanita. Kemudian selanjutnya yaitu ada prosa pada masa Bani Umayyah. Next. Macam-macam prosa pada masa Bani Umayyah ini, yang pertama ada al-khutbah. Al-khutbah adalah masdar dari kata-kata bayaktubu khutban kitabatan yang berarti berpidato atau ceramah. Pidato sendiri adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada banyak orang, atau suatu bentuk-bentuk pengungkapan pikiran yang dilakukan seseorang dengan bentuk kata-kata di hadapan orang banyak atau didengar dan diikuti. Ciri-ciri khutbah pada masa ini antara lain bahasanya dipengaruhi oleh gaya Al-Quran dan hadis. Kemudian isinya menggambarkan keadaan umat pada saat itu, seperti terjadinya perselisihan antara sekte-sekte agama dan partai-partai politik. Kemudian menggunakan bahasa yang panjang-panjang dan penggunaan rima yang sedikit. Next. Kemudian macam-macam kitabah. Yang pertama itu ada khutbah diniyah. Ini macam-macam khutbah berarti. Yang pertama ada khutbah diniyah. Khutbah diniyah ini berisi tentang khutbah keagamaan, seperti khutbah sholat Jumat, khutbah hari raya, dan lain-lain. Tokoh-tokohnya ada Abdullah Amr bin As, Hasan al-Basri, Malik bin Dinar, dan Said bin al-Masih. Kemudian yang kedua ada khutbah siyasiyah, yaitu khutbah bermuatan politik yang tujuannya untuk membangun kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya, meyakinkan umat dengan suatu pendapat politik. Tokoh-tokohnya ada Ziyad bin Abihi, Abdul Malik bin Marwan, Hajjaj bin Yusuf dari golongan Umayyah, Abu Hamzah al-Haraji, Qatri bin Fujaah, Imran bin Hiton dari golongan Khawarij, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada khutbah wufud, yaitu khutbah yang ditujukan para pendatang kepada khalifah, berisi ucapan selamat, bela sungkawa, atau dukungan terhadap suatu pendapat politik. Tokoh-tokohnya ada Subhan Khatib Wa'il dan Al-Ahnaf bin Qais Khatib Tamim. Kemudian macam khutbah yang terakhir ada khutbah perang, yaitu khutbah yang diberikan oleh kepala tentara yang tujuannya untuk memberikan semangat sebelum berperang. Tokoh-tokohnya ada Qutaibah bin Muslim, Al-Bahali, dan Tariq bin Ziyad. Next. Ya, gimana? Udah selesai? Saya nggak dengar.
belum selesai ini untuk berikutnya dijelaskan oleh Alia Zara pada Alia Zara di Alia Zahra, Nah, Ustaz, selanjutnya, faktor-faktor berkembangnya khutbah. Nah, perkembangan khutbah pada masa ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, antara lain, yang pertama itu berkembangnya aliran politik dan juga sekte-sekte agama. Yang kedua, meluasnya wilayah Islam. Yang ketiga, adanya perselisihan antara Bani Umayyah dan juga partai-partai lain. Dan yang keempat, banyaknya pendatang atau duta-duta di tiap daerah. Nah, selanjutnya ada macam prosa yang kedua, yaitu Al-Rasail. Nah, Al-Rasail itu adalah surat yang ditulis baik oleh khalifah, para pemimpin politik maupun pemimpin agama. Dan pada masa Bani Umayyah ini, Rasail itu berkembang pesat gitu, karena berkembangnya Rasail juga dipengaruhi oleh meluasnya wilayah Islam, banyaknya pemimpin dan juga penguasa, sehingga dibutuhkan komunikasi yang bisa dilakukan melalui surat menyurat, serta terpengaruhnya umat Islam dengan kebudayaan asing seperti kebudayaan Persia dan juga India. Nah, macam-macam dari Rasail itu ada 3. Yang pertama ada Rasail Diwaniyat. Rasail Diwaniyat yaitu surat-surat dari pemerintah pusat yang disampaikan pada penguasa atau pimpinan-pimpinan di daerah. Nah, ciri-ciri Rasail Diwaniyat ini yang pertama dimulai dengan basmalah dan sholawat, lalu yang kedua dipengaruhi oleh Al-Quran dan juga hadis yang terlihat dalam makna dan juga penggambarannya, dan yang ketiga bentuknya itu mudah, kalimat-kalimat dan idenya juga saling bertautan, dan juga Rasail ini cenderung panjang dan juga rinci, serta dipengaruhi oleh kebudayaan Persia. Yang kedua, Rasail Ikhwaniyat. Rasail Ikhwaniyat ini surat-suratnya yang berisi cita, duka cita, teguran, atau pengarahan yang ditulis oleh penulis ucapan suka kepada penulis lain. Nah, contoh Arisalah